Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Putri Oktaviani dari semester 5D. Di sini saya akan mereview jurnal dosen tentang dampak kebijakan isbat nikah terhadap perkawinan siri dan campuran di Kabupaten Cianjur. Perkawinan merupakan fitrah manusia dan dalam pemenuhan kebutuhan fitrah tersebut tidak semua orang melaksanakannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak praktik perkawinan yang hanya memenuhi syarat syah dan hukum nikah menurut agama saja. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari kehalalan hubungan perkawinan dan menghindari syarat administrasi perkawinan. Sementara itu, keabsahan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mencakup unsur agama dan kepercayaan saja, melainkan terdapat juga ketentuan di mana setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, secara substansi, pasal 2 yang terdiri dari ayat 1 dan 2 merupakan syarat perkawinan sebagai satu kesatuan utuh atau bukan syarat alternatif, melainkan menjadi syarat kumulatif. Suatu hal yang sangat ironis pada praktik perkawinan siri dan perkawinan campuran ialah adanya kesadaran dan kepastian bahwa perkawinan tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat nikah akan beresiko secara umum, dan mungkin hal tersebut disadari dan terfikirkan sebelumnya dan setelah perkawinan siri dan perkawinan campuran dilaksanakan. Terhitung sejak periode tahun 2015, 2016, dan 2017, data isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Cianjur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada umumnya perkawinan siri menjadi latar belakang pengajuan isbat nikah. Selain itu juga tidak jarang ditemukan alasan masyarakat dalam rangka menghindari sistem administrasi dan biaya perkawinan yang lebih tinggi dibanding biaya perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama. Perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama didasarkan atas pasal 49 ayat 2 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 meninggalkan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 dengan pertimbangan dan dasar hukum lainnya. Kemudian, kedudukan dan tujuan isbat nikah. Isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan seseorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya menggunakan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, pernikahan yang telah terjadi tidak dicatat kepada pegawai pencatat nikah atau PPN kantor urusan agama. Kemudian selanjutnya, implikasi hukum isbat nikah. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Asuhan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan 2016. Perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Asuhan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan 2016. Kemudian, hukum dapat dipahami dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan antara berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana respon atau tanggapan berbagai pihak tersebut terhadap dampak dari penerapan hukum. Respon atau tanggapan dari para pihak yang memperoleh dampak positif adalah tindak mendukung atau pro penerapan hukum, dan oleh karena itu para pihak tersebut akan berupaya meningkatkan dampak positif tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.